Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Jayapura. Pada hari ini Selasa 20 Desember tahun 2022 merupakan pekan Advent yang keempat. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan, atas kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Di mana nyata ya Bapa, Engkau telah menyertai kami sepanjang malam tadi hingga kami dapat bangun di hari yang cerah ini. Semuanya itu berkat kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu atas diri kami, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu, jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita dan serta-Mu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah atau sering tawar-menawar dengan Tuhan? Atau pernahkah kita bernegosiasi dengan Tuhan agar doa kita dikabulkan? Menjadi pengikut Tuhan itu seharusnya tanpa syarat. Bacaan Injil hari ini kita dapat meneladani akan sikap Bunda Maria. Kita bisa belajar dari Bunda Maria yang menjawab ya atas perutusannya. Sekalipun sulit untuk dimengerti, tidak masuk akal dan sulit diterima, namun Bunda Maria belajar untuk taat akan kehendak Allah karena ia percaya bahwa rencana Tuhan pasti indah pada waktunya. Nah, bagaimana dengan diri kita? Dengan keluarga kita? Apakah kita meragukan kasih dan kuasa Tuhan? Sudahkah kita mempersembahkan diri secara total dan membiarkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita? Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mengeluh, bersungut-sungut, atau protes pada Tuhan. Apalagi ketika doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan. Tapi yakinlah bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Tetaplah setia dan taat. Tetaplah bersikap rendah hati dan siap dibentuk oleh Tuhan lewat berbagai peristiwa dalam hidup kita yang akan menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin baik, tangguh, dan juga kuat. Marilah kita membangun relasi dengan Tuhan agar kita tidak merasa sendiri, karena penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Berserah diri kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, serta marilah kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal agar kita mampu melihat karya indah Tuhan di dalam hidup kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.